قد بسط وبآياتك آياتك فاصبر إن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق ثم الذي علم الإنسان ما لم يعلم كلا إنه من ثم تهلشني العلماء وأهل بلد الأمة إن إلى ربك الإنسان في أحسن ربك ثم الذي ينهى أرسلناه عبدا يسرا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى الصالحات أو أمر بالتقوى ليس إذا وما يكذب صلى بعد تولى بالدين ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية نكادها حق خاطئة الإنسان يدعو نادية وربك ثمانية كلا لا الذي تطعه علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ألا إن الإنسان لا يطغى Oke, Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah untuk sesi tilawah kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang tadi teman-teman baca, apa yang tadi teman-teman simak, dengarkan, bisa menambah semangat kita gitu ya di hari ini, bisa menambah keberkahan kita di hari ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita absennya kita skip dulu ya. Kita absen nanti di terakhir. Untuk hari ini kita spirmonnya itu ada materi sebentar. Oke. Nggak apa-apa guys. Kalau yang nggak bisa on cam, nggak bisa on mic, nggak apa-apa. Aku ngerti sih ada pasti ada yang beberapa yang sekolah ya di Sabtu itu. Oke, teman-teman, jadi materi hari ini di Spirmon kita hari ini materinya itu tentang komitmen pribadi. Nah, di sini ada sedikit kata-kata yaitu jangan minta hasil besar dari usaha yang setengah-setengah. Gitu ya. Itu kalimat pembuka di materi hari ini. Jangan minta hasil besar dari usaha yang setengah-setengah. Oke. Oke, saya pertama di sini teman-teman ada pertanyaan, apakah dengan kita ikut pembelajaran LC ini, apakah kita pasti lolos ke PTN 100%? Boleh dijawab, menurut kalian gimana? Di chat, nggak ya, di chat aja, di chat guys. Di kolom chat maksudnya. Oke, apakah dengan kita ikut pembelajaran LC ini, teman-teman yakin 100% bisa lolos ke PTN? Jawabannya apa? Iya atau tidak? Boleh di kolom chat ya. Oh, belum tentu Kak. Tuh, dari Ahnaf belum tentu yang lain. Tidak. Dari Hilda tidak. Rahima belum tentu. Tidak menjamin lolos. Oke, Naura belum tentu. Yang lain gimana jawabannya? Apakah menurut kalian dengan kalian ikut LC ini dijamin 100% lolos? Tergantung amal perbuatan. Enggak weh, tergantung perbuatan. Oh, bisa. Oh, kan juga nggak apa-apa. Belum tentu, Kak. Belum tentu. Oke, yang lain ada lagi jawaban. Atau mungkin kalian merasa, aku yakin sih Kak pasti lolos gitu. Oke, oke, mungkin dari beberapa jawaban teman-teman, hampir semua, bahkan semua itu menjawab belum tentu Kak jawabannya betul sekali. Nah, apalagi kalau teman-teman yang rajin ikut NC aja tidak menjamin 100% kalian bakal lolos PTN. Apalagi kalau misalnya kalian datangnya, datang sih, tapi vis- eh, rohnya teh nggak hadir gitu. Atau maksudnya kalian belajarnya itu cuman lagi mood bagusnya aja. Kalau misalnya kalian lagi gak bagus moodnya, ya nggak belajar. Kalau misalnya moodnya nggak bagus-bagus, ya nggak belajar gitu. Apalagi kalau misalnya kalian suka menyerah, kalian gampang menyerah, kalian gampang putus asa. Apalagi kalau misalnya kalian itu lebih sibuk main HP, lebih sibuk scroll HP daripada ngerjain soal. Atau misalnya kalian itu usahanya itu kecil, tapi berharapnya itu besar. Nah, itu apalagi kemungkinannya itu makin
sedikit gitu. Yang rajin aja belum tentu lolos, apalagi yang tidak rajin. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kemarin kan kita sudah beberapa kali ya melakukan evaluasi. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu sebenarnya itu untuk membangun semangat teman-teman. Karena ya, yang teman-teman juga tahu bahwa meskipun kalian dengan ikut LC ini tuh tidak menjamin 100% bakal lolos PTN, tapi ini tuh menjadi salah satu cara kayak gitu. Hanya menjadi jembatan saja. Nah, di sini juga ada ya. Nah, kakak fasil, pengajar, tutor, soal soal te- soal tryout, modus, firmon, teman, orang tua, dan mungkin tempat les dan lain-lain itu hanya membantu saja. Nah, yang benar-benar membuat teman-teman sampai ke mimpi kita itu ada diri kita sendiri, teman-teman. Jadi, faktor eksternal itu ya hanya pendukung saja, hanya pembantu saja. Jadi faktor utama itu ada di dalam diri kalian sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian itu masih merasa malas, kalian itu masih merasa setengah-setengah, kaliannya itu masih tidak eh, full gitu ya, tidak full semangat kayak gitu. Iya, itu kemungkinannya akan makin kecil lagi kayak gitu. Kemarin tuh aku pernah ngelesin anak gitu. Dan dia tuh bilang, Kak, tapi kan rezeki itu sudah diatur sama Allah kayak gitu. Kalau misalnya kita takdirnya lolos, ya pasti lolos kok Kak, nggak ada usaha juga. Ya jawabannya itu bisa jadi gitu ya. Cuman teman-teman, kemungkinan beruntung tuh kecil banget gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kemungkinan lolosnya itu besar, ya harus ada usahanya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak aku mah pasrah aja ya hasilnya juga bakalan gimana we pasrah gitu. Jadi kalau ada kemungkinan beruntung juga itu tuh kemungkinan itu sangat kecil, faktornya itu sangat kecil. Kalau kalian teman-teman perhatikan orang-orang yang nilai TO-nya gede, orang-orang yang nilai SNBT-nya itu besar, itu tuh nggak mungkin cuma mengandalkan beruntung saja. Itu tuh mustahil, teman-teman. Pasti mereka tuh berusaha, pasti mereka itu belajar tengah malam tiap hari, mati-matian itu pasti. Gak mungkin mereka tuh cuman ada aku mah seadanya, efek nilainya paling besar itu tuh gak mungkin. Yang bisa jadi sih kalau emang pinter, bakatnya pinter gitu ya bisa jadi. Cuman ya kemungkinannya kecil gitu itu tuh kayak gitu. Jadi ya tadi kata teman-teman bahwa yang bisa membuat kita sukses, yang bisa membuat kita berhasil, yang bisa membuat kita sampai ke mimpi kita adalah diri kita sendiri. Nah, kayak gitu ya. Ini juga ada di surat ke-13 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi tadi ya Allah juga udah berfirman di Al-Quran bahwa yang merubah diri kita tuh ya dari kita sendiri. Kayak gitu. Tidak ada faktor eksternal. Itu hanya pembantu saja faktor eksternal itu. Nah, teman-teman, jadi ini selanjutnya adalah komitmen itu tidak indah, tapi berat. Hal yang paling sulit itu adalah kalau bahasa Islamnya mah istiqomah ya teman-teman, atau berkomitmen itu aku yakin pasti sulit. Bukan cuman kalian aja, pasti di aku pun sulit. Kalau mulai pertama itu tuh mudah, buat semua orang juga mudah, tapi yang susah itu adalah mempertahankannya, untuk komitmennya, untuk istiqomahnya, itu yang paling susah. Nah, komitmen itu bukan semangat di hari pertama, bukan foto bareng aja, bukan janji aku bakal rajin besok gitu, bukan janji aja, tapi kalau komitmen itu adalah teman-teman tetap datang walau capek, teman-teman tetap ngerjain soal walaupun misalnya pusing, walaupun susah, teman-teman tetap mengulang materi walaupun teman-teman bosan, teman-teman tetap nerima nilai jelek gitu ya tanpa drama, teman-teman tempat bangkit tanpa disuruh. Nah, itu adalah komitmen. Jadi komitmen itu bukan cuman semangat di hari pertama, tapi komitmen itu adalah eh, bertahap gitu ya teman-teman. Komitmen itu lama sekali jangka panjangnya kayak gitu. Dan di situ juga ada ya, komitmen artinya kamu berhenti jadi korban keadaan dan mulai bertanggung jawab atas masa depan sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman eh, apa ya, bisa memperjuangkan itu, teman-teman bisa mempertahankan itu, teman-teman bisa eh, apa ya, melawan rasa malas, teman-teman bisa melawan rasa capek, rasa pusing. Nah, banyak teman-teman sudah mulai berkomitmen. Sama halnya seperti kayak kita sholat. Mungkin awal-awal itu kita ngerasa susah ya kalau kita sholat 5 waktu. Begitu kecil tuh pasti ada rasaan terpaksa. Tapi lama-lama ya sampai usia segini kita lama-lama terbiasa aja. Nah itu teman-teman. Jadi harus dibiasakan, harus dipaksakan untuk bisa komitmen. Harus
dipaksa kayak gitu. Karena kalau mengandalkan mood saja, dan kalau perempuannya banyak moodnya gitu, itu tuh pasti gak akan bisa berkomitmen kalau hanya mengandalkan mood. Nah, teman-teman, untuk slide selanjutnya, di sini ada, kalau kita sering telat, kalau kita jarang ngerjain tugas, kalau teman-teman malas nih nge-review soal-soal, teman-teman sebelum LC pada buka soal enggak? Nah gitu. Teman-teman kalau bisa gampang menyerah, suka membandingkan diri sendiri dengan teman-temannya, teman-teman lebih aktif di sosmed, teman-teman lebih aktif di HP daripada di buku. Nah, maka kemungkinan besar kita sedang mengkhianati mimpi sendiri. Kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau kalian lagi masa belajar itu bukan berarti tidak boleh pegang HP, bukan berarti tidak boleh main, bukan berarti tidak boleh piring. Cuman persentasenya itu lebih besar belajarnya kayak gitu. Eh, nah, kalau misalnya dulu aku itu karena aku adalah tim yang susah banget fokus, aku tuh dulu pakai sistem Pomodoro kalau ya teman-teman. Jadi aku tuh belajar 60 menit, 60 menit belajar, 15 menit istirahat. Nah, kayak gitu. Itu tuh jauh lebih efektif dibandingkan misalnya belajar 3 jam full besoknya udah males kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tipenya kayak aku yang susah banget fokus, yang susah banget belajar lama, mungkin bisa dicoba diterapkan pakai sistem Pomodoro itu. Jadi teman-teman cuma belajar 60 menit atau break 15 menit kayak gitu-gitu. Jadi di skip-skip gitu loh guys. Ada time waktunya. Jadi nggak bener-bener full 3 jam, full 5 jam, tapi besoknya udah nggak semangat lagi. Nah kayak gitu. Nah, teman-teman ada sini, keras iya, tapi lebih keras lagi realita nanti. Itu betul sekali teman-teman. Kalau teman-teman eh, mau sukses gitu ya, ya teman-teman harus belajar lebih keras, tapi realita nanti di teman-teman kuliah, teman-teman nanti bekerja itu tuh jauh lebih keras lagi. Tapi teman-teman, aku tuh merasa bahwa apa ya, masa-masa pendaftaran PTN, masa-masa memperjuangkan kampus itu adalah masa-masa terberat aku gitu ya ketika aku remaja itu beneran bener sih. Jadi teman-teman ayo maksimalkan, ayo teman-teman semangat lagi bahwa teman-teman punya cita-cita, teman-teman kita semua itu punya mimpi ingin masuk PTN, oleh karena teman-teman harus lebih giat lagi, harus lebih berkomitmen lagi terhadap diri sendiri. Itu pun demi impian teman-teman sendiri, bukan untuk aku, bukan untuk teman-teman yang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah, nah, dulu kamu punya mimpi masuk PTN, sekarang kamu sudah di sini, jadi jangan rusak kesempatan ini karena malah sementara. Nah, teman-teman, aku juga sudah pernah bilang di awal, waktu kita awal-awal LC, bahwa teman-teman itu adalah orang-orang terpilih. Tidak semua orang bisa lolos LC, bahkan ada beberapa orang yang menghubungi aku, dia pengen lolos LC, tapi dia nggak bisa, nggak lolos, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sudah ada kesempatan di sini, teman-teman sudah dapat kesempatan ikut LC, teman-teman sudah dapat bimbel gratis, teman-teman bisa konsultasi jurusan, teman-teman mungkin ada aku juga, ada teman-teman yang lain yang untuk membantu support. Nah, itu udah sangat punya privilege lebih daripada mungkin teman-teman di luaran sana. Nah, oleh karena teman-teman jangan rusak kesempatan ini dengan gara-gara teman-teman males tapi teman-teman lagi nggak mood. Nah, kayak gitu. Karena teman-teman, beberapa bulan ke depan akan sangat berat. Nah, tapi bertahun-tahun ke depan akan ditentukan dari sini. Jadi teman-teman, masa depan teman-teman itu akan ditentukan dari hari ini. Teman-teman akan menentukan masa depan itu hari ini. Kalau misalnya kalian malas belajar, kalau misalnya kalian belum berkomitmen, kalian masih merasa ogah-ogahan, masih merasa mood-moodan untuk belajar, ya mungkin bisa terlihat gitu ya di masa depan kalian tuh nanti akan seperti apa kayak gitu. Kenapa suka juga ya teman-teman? Jadi ada eh satu murid aku di LC kemarin, dia itu salah satu orang yang sangat rajin sekali untuk ikut LC. Jadi dia tuh benar yang sering on cam, yang hadir itu sering pertama, tapi dia nggak lolos PTN. Dan ternyata adalah jadi setelah beres LC itu dia mah nggak belajar lagi kayak gitu Kak, aku menyadari bahwa aku itu ikut LC itu cuma baru setengah-setengah, jadi aku ikut LC, aku ikut hari pertama tapi aku jiwaku tuh nggak hadir ketika belajar tuh, aku tuh nggak benar-benar fokus memperhatikan, sehingga ketika dia SNBT dia itu nggak bisa maksimal kayak gitu, padahal dia termasuk salah satu siswa yang rajin. Sekarang tuh setahu aku dia itu gap year lagi kayak gitu.
Nah, begitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita melakukan refleksi, apakah ada yang mau bertanya? Kayak ada yang mau bertanya gak guys? Kalau misalnya dirasa materinya cukup, boleh terus boleh kasih reaction deh. Enggak. Oke, dari Puja cukup. Yang lain? Dari Puja, itu tuh ada lagi. Khairunisa, Fahira Malaya, Ahmad Sultan, Naura Imas. Oh, ya udah nggak kebaca semua. Fahira, Fatihah, Hasna, Rizki, Rohimah, Rahayu. Oh, ya, lain. Oke. Oke, mungkin teman-teman dirasa materi ini sudah cukup. Mungkin eh ya, enggak lah. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya sebenarnya kita akan enggak sebenarnya kita akan melakukan refleksi. Oke, teman-teman sambil menunggu silahkan ya siapkan catatannya, buku diarinya, kertasnya, apapun itu. Aku pengennya tulis tangan ya. Kalau bisa tulis tangan, diusahakan tulis tangan. Kecuali kalau misalnya kak aku lagi di luar, nggak apa-apa, pakai HP. Tapi kalau misalnya kalian memungkinkan untuk tulis tangan ya teman-teman. Kak, aku kasih waktu 2 menit ya buat ngambil ngambil buku, ngambil kertas, pensil. Sok dikasih waktu. Oke, teman-teman, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan terkait refleksi diri gitu ya. Nah, mungkin teman-teman, aku kasih waktu kalian 15 menit untuk mengisi ya refleksi hari ini. Nanti aku kayak bakalan beberapa panggil ya untuk untuk membacakan refleksi hari ini. Oke, waktunya 10 menit atau 15 menit lah ya sampai pukul 9. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan.
Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Aku pikir karena pertanyaannya sebenarnya kan singkat-singkat aja ya, kayak set, set gitu ya. Oke, selanjutnya aku pengen spin mungkin aku ya sekitar 10 orang meren ya, guys. 10 orang aku spin untuk membacakan hasil refleksi yang sudah kalian buat. Ini udah. Oke, orang yang pertama akan membacakan, kok jadi 61? Gak boleh. Oke, yang pertama adalah Hilda. Hilda ada gak di Zoom? Ada deh, aku tadi kayak lihat. Halo Hilda, ada nggak di Zoom? Ada Kak. Oke, oke Hilda. Oh, boleh Naura, boleh, boleh sambil sarapan. Oke Hilda, silahkan bacakan hasil refleksi dirimu mengenai tadi. Kak boleh ditampilin nggak soalnya? Soalnya aku tulis jawabannya aja. Boleh, boleh. Eh, untuk refleksi Hilda hari ini, yang pertama kan di sini pertanyaannya kalau hasil UTBK ditentukan dari kebiasaan hari ini, kira-kira aku lolos atau tidak? Jawabannya sepertinya belum lolos karena nilai TO Hilda sendiri belum mencapai target untuk jurusan yang Hilda inginkan. Terus untuk kebiasaan akhir-akhir ini tuh masih belum bisa memanage waktu dengan baik karena di sekolah juga tuh kegiatannya masih padat banget. Terus kan Hilda juga di sekolah tuh ikut dua eskul yang mana eskulnya itu kayak belum sertijab gitu Kak. Jadi masih megang tanggung jawab itu. Terus yang kedua, aku benar-benar berjuang atau cuma ingin terlihat sibuk? Jawabannya, menurut Hilda sendiri, Hilda tuh udah benar-benar berjuang. Karena selama ini meskipun waktunya itu padat banget untuk kegiatan sekolahnya, apalagi sekarang tuh lagi fokus untuk ujian praktek kayak gitu. Tapi Hilda tuh tiap malam udah konsisten lah buat nyisain waktu buat belajar kayak 1 jam atau 2 jam meskipun suka nahan ngantuk gitu. Terus juga udah berusaha ngurangin scroll kayak misal Hilda harus terpaksa hapus IG biar lebih fokus belajar kayak gitu. Terus yang ketiga, aku datang untuk belajar atau cuma hadir secara fisik. Jujur, kadang aku tuh pernah hanya hadir secara fisik kalau misal kayak lagi capek banget aja, cuman buat ngegugurin kewajiban biar dapet absen aja gitu Kak, biar bisa ngisi absen, maaf Kak. Terus yang keempat, berapa jam hari ini aku serius belajar. Kalau untuk hari libur sendiri, Hilda bisa serius belajar tuh 5 sampai 6 jam, Kak, untuk belajar materi sama latihan soal kayak gitu. Terus yang terakhir, apa yang lebih sering aku lakukan mencari solusi atau mencari alasan? Insya Allah sih lebih mencari solusi ya, meskipun kadang suka cari alasan juga sih untuk membenarkan apa yang misal Hilda kayak lagi males ini itu. Kadang suka sih cari alasan, tapi Hilda juga suka cari solusi misal kayak Hilda ngerasa nih lemah di subtes LBE. Hilda tuh eh, belilah buku novel bahasa Inggris tujuannya untuk ngebangun habit baca teks bahasa Inggris kayak gitu. Terus suka ngerasa lemah juga di PK sama PM. Hilda sering juga nabung dari uang jajan buat beli paket langganan belajar juga Kak buat belajar PKPM. Mungkin itu aja sih kalau refleksi dari Hilda.
Oke, terima kasih Hilda. Oh ya, OTW kamu share di jamnya itu kapan Hilda? Soalnya kan udah kelas 12 kan, harusnya udah fokus belajar sih. Iya Kak, nggak tahu harusnya sih udah fokus. Tahun kemarin juga sebenarnya kakak kelas tuh untuk bulan-bulan ini tuh harusnya udah diserahin gitu. Tapi karena ganti pembina jadi agak ngaret juga. Oke, terima kasih Hilda. Oke, Sama Kak. kita akan next ke orang selanjutnya. Harus on mic ya guys, kalau bisa on cam jauh lebih baik. Oke, selanjutnya Dwi Huda Rahmadani. Dwi ada Dwi? Ada nggak sih? Ada nggak? Ada kayaknya. Ada nggak? Oh nggak ada deh, nggak ada Dwi. Kita next ke orang selanjutnya. Itu saya nggak ke itu sama yang udah ada. Yang luar nggak ada. Gitu. Raka. Oke, selanjutnya Raka. Nah, Raka ada nih di Zoom. Oke, Raka boleh sebutkan. Raka Rahayu. Kok Raka sebenarnya Rahayu? Rahayu. Oke, Rahayu, silahkan sebutkan hasil refleksi diri kamu sendiri baru. Bisa on mic gak, Rahayu? Oh, Rahayu ada di Zoom enggak? Orangnya ada sih. Oh, bentar. Enggak nih. Oke, ada Rahayu ada di Zoom. Aku panggil 3 kali ya. Rahayu. Aku panggil 3 kali. Aku tunggu 3 detik. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita next. Next dulu aja ya. Kayaknya tidak. Mungkin sedang tidak stay. Kali ini nggak ada sih. Oke, Zulfatul Hasanah. Oh, nggak ada. Ini aku pilih ini aja ya, yang hadir di Zoom aja deh. Aku mau pilih yang sudah on cam. Aku mau ke Sabrina deh, Sabrina. Oke, Sabrina, coba sebutkan hasil refleksi kamu barusan aku sebutin. Izin Kak, ini suaranya terdengar nggak ya? Terdengar jelas. Ya, kalau buat yang pertama, itu kalau hasil UTBK ditentukan dari kebiasaan hari ini, kira-kira aku lolos atau tidak. Nah, itu menurut aku sendiri sejujurnya itu nggak yakin ya Kak. Tapi kalau dilihat dari kebiasaanku hari ini, atau ya sebelum-sebelumnya, terus dari usaha aku bisa menaruh sedikit percaya kalau aku bakal lolos di pilihan pertama. Terus yang kedua, aku benar-benar berjuang atau ingin terlihat sibuk. Sebenarnya itu keduanya. Aku emang benar-benar berjuang, tapi karena aku ngerasa kurang, jadi aku kadang maksa diri aku buat lebih sibuk. Mungkin bukan kelihatan sibuk di depan orang gitu ya, tapi biar diri aku sendiri itu ngerasa kalau aku tuh udah cukup sibuk. Aku nggak leha-leha, aku nggak apa namanya belajarku udah lebih banyak dan sebagainya. Terus yang ketiga, aku datang untuk belajar atau cuma hadir secara fisik. Aku hadir untuk belajar. Terus yang keempat, berapa jam hari ini aku serius belajar, bukan sekedar pegang HP. Ini kalau dilihat dari hari sebelumnya mungkin kisaran 5 sampai 6 jam ya. Itu tapi kayak nggak termasuk tidaknya soalnya aku pakai Pomodoro Teknik. Terus yang terakhir, apa yang sering aku lakukan mencari solusi atau mencari alasan. Itu sebenarnya seimbang sih Kak, karena kan aku kadang nyari solusi, tapi solusinya itu emang sesuatu yang aku inginkan. Jadi apa ya, misalkan
aku emang butuh istirahat nih. Aku udah terlalu belajar gitu kayak tiap hari. Aku kan apa ya tipe yang belajarnya kalau belajar tuh tiap hari bukannya kayak dikasih jadwal libur gitu. Jadi aku liburnya itu kalau emang udah capek aja. Nah, ketika kayak nilai tryout aku udah turun, nah itu aku baru nyari solusi ini kenapa nih nilai tryout aku turun, terus belajar aku jadi kurang, terus aku jadi gampang bosan. Oh, ternyata karena mungkin udah capek gitu ya otak aku. Jadi aku mutusin buat istirahat. Nah, kenapa aku bilang seimbang? Karena mungkin itu juga termasuk sesuatu yang aku ingin gitu loh, aku inginkan. Jadi kayak menurut aku itu seimbang kayak apa alasan aku juga, terus aku juga nyari alasan, tapi aku juga nyari solusi di situ. Jadi kayak nyari alasan untuk libur, tapi juga di situ itu solusi aku gitu. Itu sih Kak. Oke, sangat menarik sekali. Terima kasih. Oh ya, sebenarnya tuh gap year ya? Iya Kak. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Sabrina. Oke, aku mau tadi perempuan udah, laki-laki. Aku mau yang udah on cam. Rizky. Sok Rizky. Muhammad Rizky Fadilah. Oke, kedengaran Kak. Kedengeran. Oke, untuk yang pertanyaan yang pertama, kalau hasil UTBK ditentukan dari kebiasaan hari ini, kira-kira saya sendiri lolos atau enggak? Kalau jujur ke saya sendiri, saya masih ragu kepada kemampuan diri sendiri, tapi saya masih bisa berpeluang Kak. Tapi ya itu belum aman karena aku juga sadar kebiasaanku masih naik turun Kak. Terus kadang rajin, kadang malas. Kemudian pertanyaan yang kedua, aku benar-benar berjuang atau cuma ingin terlihat sibuk? Saya sendiri memang berjuang, walau sepenuhnya belum maksimal. Tapi saya sadar Kak, ada waktu di mana saya lebih banyak pegang HP daripada belajar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, aku datang untuk belajar atau cuma hadir secara fisik? Sebagian besar saya datang karena ingin belajar. Saya ingin paham, ingin bisa, ingin lolos. Tapi jujur, fokus saya belum selalu stabil, Kak. Kemudian, pertanyaan yang keempat, berapa jam hari ini aku serius belajar? Mungkin kalau berpatok pada jam, ya nggak ngitung jam sih, Kak. Tapi saya mungkin bisa dibilang 12 jam lah ya. Hari siang doang, kalau waktu malam saya lebih banyak ke istirahat gitu, refreshkan otak. Kemudian untuk yang kelima, apa yang lebih sering aku lakukan? Mencari solusi atau mencari alasan? Dulu pas masih awal-awal, jujur sih Kak, aku lebih sering cari alasan seperti ya itu capek, terus susah, nggak mood. Tapi sekarang aku banyak belajar mencari solusi, walaupun belum konsisten. Ya udah sih Kak, segitu aja. Oke, terima kasih Rizky Fadila. Ya. Oke, satu orang lagi laki-laki yang udah on cam. Ahmad Sultan. Sok boleh. Bisa on mic nggak? Bisa Kak? Sok. Kamu kan ya refleksi ini. Izin menjawab soal nomor 1. Hasil UTBK ditentukan dari kebiasaan hari ini. Kalau hasil UTBK ditentukan dari kebiasaan, insya Allah Sultan lolos ke PTN yang Sultan inginkan. Karena Sultan percaya apa yang kita lakukan sekarang itu yang kita dapatkan di masa depan nanti. Seperti pepatah, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Terus yang kedua, aku benar-benar berjuang atau cuma ingin terlihat sibuk? Sultan benar-benar berjuang karena Sultan tuh anak yang jauh dari orang tua, yang jauhnya itu berbeda pulau. Ya Sultan pasti diberikan harapan yang sangat besar oleh orang tua.
musim ketiga. Aku datang untuk belajar atau cuma hadir secara fisik? Kalau ini Sultan ya pasti datang untuk belajar. Karena kalau cuma hadir secara fisik itu sama saja menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Terus yang soal keempat, berapa jam hari ini aku harus serius belajar? Kalau serius belajar sih ya sampai benar-benar capek baru kita selesai belajarnya. Soal yang kelima, apa yang lebih sering aku lakukan? Mencari solusi atau mencari alasan? Kalau Sultan sendiri lebih sering mencari solusi, Kak, karena hari-harinya Sultan tuh selalu ditimpa oleh rasa malas dan Sultan selalu mencari solusi agar rasa malas itu hilang gitu. Tapi kadang solusinya juga nggak tepat, ya masih ada rasa malas. Udah gitu, Kak. Oke, terima kasih Ahmad Sultan. Kan teman-teman itu ya tadi beberapa refleksi dari teman-teman yang lain mengenai komitmen. Yang aku simpulkan adalah mungkin teman-teman itu sebetulnya sudah tahu ya dan sudah bisa menilai diri sendiri apakah aku sudah effort, apakah aku belum effort, apakah aku lolos, apakah tidak. Teman-teman sebenarnya sudah bisa memprediksikan diri sendiri masing-masing. Nah, mungkin teman-teman, aku berharapnya teman-teman pokoknya ayo kita kerja keras teman-teman. Kita UTBK itu tinggal 2 bulanan lagi ya. Jadi ayo kita belajar lebih keras lagi, belajar lebih semangat lagi. Mungkin penyesalan itu pasti adanya di akhir. Jadi teman-teman mumpung masih ada waktu, ayo kita maksimalkan diri, ayo kita belajar lebih giat lagi supaya teman-teman bisa masuk PTN yang teman-teman impikan kayak gitu. Oke gitu ya. Nah teman-teman, kita masih ada waktu 20 menit lagi. Nah 20 menit lagi ini sebenarnya tuh ternyata kok mau pakai nge-spill beberapa keaktifan ya teman-teman. Nah aku tuh jadi teman-teman untuk, aku lupa sih aku belum aku share juga. Nah ya, bentar. Oh ini nih. Oh iya, jadi teman-teman, di playlist itu aku lupa ini aku belum aku share ke kalian juga. Jadi kita itu di sini punya dashboard learning camp. Nah, di sini sebenarnya itu bisa terlihat teman-teman ya hadirnya berapa kali, nggak absennya berapa kali. Ini teh kelihatan. Nah, kita coba ya lihat yang kelompok 25. Hanya ini. Udah. Oh, udah. Bentar, guys. Aku juga masih mencoba. Nah, di sini kelihatan ya, ini tuh Karisa kehadirannya 26, Arzeti 23, Aisyah 20, Zulfa bla bla bla. Nah, sampai segini ya, ini kelihatan teman-teman untuk absensi teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian merasa, "Kak, aku teh dah sok-sok hadir, selalu hadir, tapi kenapa absensinya kurang?" Nah, kemungkinannya ada dua. Pertama, kalian lupa enggak ngisi absen gitu. Yang kedua adalah kalian salah ngisi ID-nya. Nah, kalau misalnya kalian salah ngisi ID-nya bahkan 1 angka pun, nah itu tuh bakalan tidak masuk ya guys, tidak ke input. Nah itu ya. Misalnya nih ini siapa yang suka desainnya eh ini yang masih satu-satu, misalnya siapa ya? Ini Hanaf nih, Hanaf. Hanaf kan baru satu, padahal kan dia sering hadir. Nah bisa jadi dia itu salah waktu mengisi ID pendaftarannya, makanya ke datanya teh cuma satu, padahal sering ngisi. Nah itu ya, jadi salah satu huruf pun, salah satu angka pun itu tuh jadi tidak kerekap. Nah gitu ya teman-teman, buat untuk absensi. Nah bagi teman-teman yang merasa, aduh kak aku kok sedikit absensinya, nah itu ya sok eh ngisi lagi weh guys, ngisi lagi aja, ngisi lagi link presensinya dan diisi lagi ya. Tapi ini sebenarnya nggak ada detailnya berapa hari hari apanya gitu ya, cuman gimana. Nah, yang penting kalau kalian merasa aku kurang di sini bisa langsung diisi lagi presensinya kayak gitu. Dan di sini juga bisa kelihatan ya rekapannya. Kalau yang pembinaan 1 pekanan tanggal segini berapa yang sudah absen, berapa yang tidak absen. Nah, ini juga sebenarnya bisa terlihat. Kayak gitu, teman-teman.
Aku idenya langsung salin deh perasaan. Oh iya, coba ya kita lihat nih Sabrina. Ini kan Sabrina, tapi baru 12 di sininya Sabrina. Gak tahu ya, sebenarnya aku nggak tahu guys, karena ini aku cuma dapat ininya doang. Aku nggak dapat link rekapannya. Cuman ya begini hasilnya. Nama aku mau ngeliat. Boleh, boleh. Normalia. Normalia. Mana ya? Bentar guys. Atau gak ini aku nanti sama aku dikirim ya ke grup link ininya. Nanti kalian sekolah cek masing-masing gitu gak? Gitu aja gak? Oh udah. Aku belum pernah borong. Nah iya teman-teman, itu bisa jadi teman-teman salah ID-nya. Atau gak teman-teman lupa ngisinya. Atau gak aku nggak tahu ya kemungkinan lainnya. Bisa jadi antara dua itu sih katanya gitu. Nah begini ya, ini pokoknya rekapan hasilnya begitu. Ya, boleh ya. Nanti aku kirim setelah kita beres Spearmon kita hari ini. Nah, satu lagi teman-teman. Dan aku usahakan teman-teman kalau mengisi apa ya, presensi itu diharapkan untuk selalu jujur ya teman-teman. Karena sebetulnya ini aku spill dikit nggak apa-apa ya. Kalau misalnya yang udah tahu juga nggak apa-apa lah. Kalau misalnya teman-teman yang mana ya akunnya? Bentar guys. Kalau misalnya teman-teman aku, nggak teman-teman, kalau misalnya aku join itu ke akun Zoom, sebenarnya itu aku tuh bisa melihat guys rekapan presensi kalian yang di Zoom-nya ini. Bentar ya. Bentar ya, kita login dulu. Ini login. Oke, bagaimana? Bentar guys, aku tuh mau nunjukin ini. Bentar ya. Ini. Intinya teman-teman, sebenarnya tuh aku mau nunjukin bahwa kehadiran teman-teman itu sebenarnya tuh bisa terlihat ke rekapan. Kalau misalnya teman-teman kan aku hadirnya itu full gitu. Nah sebenarnya itu aku bisa ngelihat guys, apakah kaliannya itu hadir full atau tidak. Itu tuh bisa kelihatan kayak gitu ya teman-teman, hadirnya itu berapa menitnya itu sebenarnya itu bisa terlihat kayak gitu. Mananya gak bentar guys, aku tuh mau login tapi nggak bisa. Bentar. Ngisi feedback juga ngaruh nggak kak? Kalau dashboard yang tadi itu tuh cuman apa? Cuman presensi aja ya. Kalau feedback itu sebenarnya tuh nggak ngaruh, tapi sejadi sih ngaruh. Bilangnya sih cuman presensi aja ya. Aku nggak tahu. Oh ya teman-teman, sambil nunggu, besok itu kita mau ada olahraga bersama lagi ya guys setelah sekian lama. Nah, sebelum aku tunjuk, apakah ada yang mau mengajukan diri menjadi instruktur senam? Kemarin tuh ada yang mau, waktu itu pas dulu geningannya, Nisa gak sih Nis kamu? Nisa, seingat aku mah ya, Nisa, Arzeti sama Julpa, asalnya mah siapa ya satu lagi, aku lupa. Ada yang mau mengajukan diri nggak? Jadi instruktur senam. Oh ya, Kak, kalau format penulisan namanya ngaruh nggak Kak? Misalnya kapital semua atau campur. Sebetulnya kalau untuk rekapan itu katanya sih menggunakan ID ya teman-teman. Jadi kalau misalnya rekapan namanya itu beda gitu, sepertinya itu tidak berpengaruh, tapi kalau bisa menyesuaikan ya. Kalau teman-teman di sini namanya kecil semua, kecil, kalau gede semua ya gede kayak gitu. Kak, aku suka lupa terus buat jamnya. Kadang kan suka masuk atau keluar dengan sesuai jadwal karena kadang kecepatan terlambat. Kalau isinya patokan jam sesuai jadwal gimana Kak? Boleh kayak gitu juga boleh. Kak, siapa aku pasti ke ID bisa aku masukin barang tapi pesannya cuma satu, masalahnya apa ya Kak? Coba ya kita lihat.
Nah, ini ya ID-nya Nisa, nanti kamu coba dicek aja. Pokoknya ini ID-nya, kalau misalnya ternyata beda, berarti beda. Kak, aku mau nanya, kalau jadwal minggu yang tulis itu juga isi presensi enggak? Isi ya kalau tryout tuh enggak. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan tryout berarti sudah termasuk presensi begitu. Iya Kak, udah sama. Kenapa ya? Nanti aku coba tanyain deh, guys. Kalau ngisi amalan Yaumi enggak ya? Enggak berpengaruh. Nah ini nih. Bentar. Nah, oke teman-teman, sebenarnya ini aku harusnya di akun Zoom-nya ya, tapi ini aku coba mau nunjukin. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kalian itu kalau absensi diusahakan untuk tidak berbohong gitu ya. Karena sebetulnya ini tuh kalau di akun Zoom, aku tuh bisa melihat rekapan kalian join Zoom-nya itu berapa menit. Kalau misalnya nih ini Handi joinnya tuh 126 menit, berarti dia full hadir dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang cuman absen doang, itu tuh kelihatan banget kalian cuman joinnya itu sedikit. Ini tuh per menit ya durasinya, jadi ini bisa terlihat sekali teman-teman mana yang hadir full, mana yang cuman hadir sedikit, sebentar doang. Ini pun ada detail jamnya, kalian hadir jam berapa ini sudah ada. Nah gitu teman-teman, jadi diusahakan untuk tidak berbohong ketika mengisi presensi, karena sebetulnya aku punya rekapan detailnya kalian hadir atau tidak, atau bahkan kalian cuman hadir sebentar atau tidak, itu ada rekapannya kayak gitu ya teman-teman. Di tahun lalu aku punya cerita. Jadi tahun lalu ada satu anak yang dia teh, kan kalian kalau ngisi presensi ada harus ngisi itu ya, dokumentasi. Nah itu teh si anak itu teh setiap habis Zoom teh selalu minta dokumentasi. Aku pikir ya join aja, aku kirim aja. Ternyata dia teh selama Zoom tuh nggak pernah hadir, tapi dia teh selalu ngisi presensi. Nah untuk mengantisipasi hal-hal yang kayak gitu, jadi aku tuh setiap hari selalu ngecek, oh ini hadir beneran hadir full, oh ini nggak hadir. Ini tuh kelihatan ya teman-teman. Dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan kalau suatu hari kalian ketahuan ngebohong terkait presensi ini bakalan berbahaya gitu ya teman-teman, untuk kelolosan teman-teman di PLP nanti kayak gitu. Nah teman-teman, di feedback fasil juga sebetulnya itu ini tuh apa ya, sudah ada ini ya, aku nulis ini random aja ya. Nah di sini tuh sebenarnya aku nulis ya teman-teman, berapa yang hadir di awal kelas, berapa yang hadir di akhir kelas. Nah siapa aja yang menonjol, siapa aja yang pasif, dan itu sebenarnya tuh pasil itu merekam ya teman-teman. Jadi jangan jangan kalian itu jangan menyangka aku teh diam aja, padahal aku sebenarnya tuh diam-diam memperhatikan kalian semua, siapa aja yang sering aktif, siapa aja yang sering on mic, siapa aja nih yang kalau dipanggil tutornya nggak pernah nyaut, atau si aku panggil nggak pernah nyaut kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tuh aku ngedatain guys, jadi aku catetin siapa aja nama-namanya. Dan ini itu menjadi salah satu pertimbangan juga teman-teman kelolosan PLP. Kalau misalnya teman-teman lolos misalnya di ITB, tapi teman-teman itu ternyata LC-nya itu jarang aktif, teman-teman jarang isi presensi, itu tuh ada kemungkinan besarnya kalian tidak lolos jadi PLP-nya begitu, meskipun kalian dapetnya di ITB begitu. Nah itu ya teman-teman, itu sedikit dari aku untuk evaluasi. Nah terkait tadi ya untuk dashboard ini, nanti aku kirim aja di Zoom. Aku sebenarnya udah nanya ke Kak Sekarnya gimana kalau ada yang gak sesuai tapi belum ada jawaban. Jadi yang belum sesuai mungkin kalian bisa menandai nama kalian dulu, nanti aku coba tanyain gimana gitu solusinya begitu. Nah gitu teman-teman, terakhir dari aku, sekali lagi aku cuma mau mengingatkan teman-teman untuk semangat, ayo lebih semangat, ayo lebih belajar keras gitu ya, karena kita tinggal 2 bulan lagi menuju UTBK. 2 bulan kita kerja keras ini akan menentukan teman-teman 4 tahun mendatang di kampus, apa kalian lolos di kampus impian kalian atau tidak. Nah itu ditentukan dari hari ini, ditentukan dari 2 bulan ini yang akan datang
Jadi teman-teman, aku harap teman-teman semuanya bisa lebih jaga semangat, teman-teman saling support. Aku tuh sebenarnya tuh pengennya kalau teman-teman luang, aku tuh pengen kita tiap malam itu ngadain tutor sebaya. Jadi nanti soal-soal di LC ini kita bahas ulang lagi, kita review ulang lagi. Cuman aku teh belum nemu, bukan belum nemu sih, maksudnya aku ya sendiri tuh masih susah ngeusahain waktunya. Tapi kalau kalian bener-bener mau, link Zoom ini tuh boleh kalian pakai guys. Jadi Zoom ini tuh mau kalian pakai untuk sekedar sharing ataupun itu boleh banget di luar kegiatan LC ini. Kalau kalian mau ya, itu sangat-sangat diperbolehkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, guys, ayo yuk kita bahas soal di Zoom itu boleh banget. Sok guys ya, yang ngajarnya mah dari kaliannya gitu. Jadi kalian kayak tutor sebaya gitu. Itu boleh banget. Nanti aku kasih akses untuk hostnya gitu. Nah, mungkin teman-teman untuk Spearman kita hari ini sudah selesai. Masih ada waktu sekitar 7 ya, 7 menit lagi menuju kelas materi. Mungkin untuk ayo tutupnya. Mungkin untuk hari ini sudah selesai. Aku kasih 7 waktu 7 menit lagi untuk teman-teman istirahat. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di kelas materi 7 menit lagi. Jangan keluar Zoom ya, di sini aja weh. Sambil nanggung 6 menit lagi. Esok boleh ya yang mau sarapan dulu, mau ke WC, mau istirahat, mau rebahan dulu 5 menit, mau lempengin punggung dulu boleh. Kita bertemu lagi 9.30 di kelas materi.